Shalom semua saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Saya harap semua dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi gereja. Aplikasi gereja dapat saudara download melalui Play Store dengan mengklik GKJ Family, atau saudara dapat mengklik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk mengfollow Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit seperti ini. Bagi saudara yang rindu ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau juga saudara dapat melalui aplikasi BCA, Dana, GoPay, OVO, atau bank mana saja yang ada m-bankingnya dengan men-scan QR code berikut. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfernya melalui berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut. Atau saudara dapat langsung datang ke gereja dan memasukkan kotak persembahan. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Yang yakin diberkati Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Aku diberkati Tuhan. Yeay. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Are you ready? Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang yakin percaya, serukan yeay. Lebih dahsyat lagi, yeay. Haleluya. Mari sama-sama serukan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Dia Yesus yang sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk
boleh ada saat ini, semua oleh karena kasih Kristus. Karena pengorbanan Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita, setiap hati kita, boleh menyanyikan kebaikan Tuhan, boleh meninggikan Tuhan, sebab kasih-Nya yang besar. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh perhatianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh perhatianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih buat lawatan Roh Kudus yang terjadi di tempat ini Tuhan. Sungguh Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan semuanya mendatangkan sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati kami juga boleh bersukacita karena Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyiapkan hati kami yang terbaik untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang berdaulat penuh atas tempat ini Tuhan. Berdoa buat Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap apa yang disampaikannya itu semua merupakan isi hati-Mu buat kami setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Segala bentuk kuasa jahat yang hendak mengganggu, roh iblis, roh asing apapun yang hendak mengganggu kami. Saat ini kami bersatu hati memanggil Allah yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, usir, patahkan, hancurkan. Dan biarlah Tuhan
kuasa Roh Kudus-Mu sepenuhnya menguasai tempat ini, terlebih menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, bagaimana kabar saudara? Kalau saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa di surga memelihara saudara. Mari sekali lagi acungkan kedua jempol saudara dan katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan sebelum kita mulai ibadah. Yang pertama, saudara kita yang terkasih Bapak Daud Heri Adi dalam minggu ini dibawa pulang oleh keluarganya ke Solo, dijemput naik mobil ya. Mungkin di sana perawatan nanti bisa lebih bagus karena banyak yang ngurus, mungkin dipijat dan lain sebagainya. Kita tetap berdoa, puji nama Tuhan. Yang kedua, saya satu kali waktu mandi ya, saya heran saudara-saudara karena Tuhan tuh sering bicara sama saya tuh waktu saya di kamar mandi, aneh ya. Bukan saya waktu berdoa, tapi waktu di kamar mandi. Karena waktu berdoa itu komunikasi dua arah. Tuhan bilang gini, aku sudah kasih kamu hadiah. Televisi, masuk di TV. Dan Prime Day hari Minggu. Kamu mau balas apa? Responmu bagaimana? Cuma begitu saja. So, saya mikir, apa yang harus saya beri sama Tuhan ya? So, saya ingat, gereja ini saudara setiap minggu kalau keluar di YouTube. Kalau sekarang karena kita sudah ibadah langsung, YouTube-nya keluar hari Rabu. Jadi saudara bisa nonton lagi hari Rabu. Tapi hari Minggu di First Media. Kita selalu render, edit ya, itu pakai laptopnya Nathan. Laptopnya sudah bagus, Intel Core i5. Tapi itu enggak pas buat multimedia. Terus saya terpikir, oh saya mau beli laptop baru yang khusus untuk render. Katanya Pak Agus pakai Ryzen. Lalu saya budgetkan 10 juta. Karena ini situasi sulit saudara ya. Saya sunatan cari, kita cari di Pak Agus, di Pak Edi, di mana-mana. Yang 10 juta itu kosong. Betul ya Pak Agus ya dari sini. Lalu Nathan bilang, Om ini ada yang 13 juta 750. Waduh kok jauh dari target gini ya. Tapi karena di mana-mana kosong, saya okekan, oke. Lama-lama jadinya tambah RAM 14 juta setengah. Masalahnya laptop itu saya beli tapi saya tidak akan pernah pakai. Karena saya tidak bisa render. Dan saya jarang melihatnya. Tapi itu yang saya kasih buat Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan boleh lancar. Amin saudara? Iya. Kemudian yang ketiga, saya buka gereja ini pasti saja ada plus minusnya. Ada yang ngomong kok masih COVID gini dibuka dan sebagainya. Saya tidak peduli suara-suara di luar, saya hanya peduli pada data. Data di surat kabar itu di Radar Bali, tingkat kesembuhan di Bali ini sudah mendekati 90% dibandingkan yang positif. Yang sembuh dengan yang positif mendekati 90%. Dan saya dengar beberapa sekolah di Bali ini sudah diadakan, tetapi gantian. Ya, jadi saya memulai ibadah dan banyak gereja di luar sana yang sudah memulai. GBI, PGPI, ya, GPDI sudah memulai. Sebenarnya kalau saya buka ibadah ini buat saudara. Kalau bulan-bulan minggu-minggu pertama saudara COVID, rohani saudara mungkin down langsung. Biasa ibadah di gereja, nyanyi, penyembahan. Ini tiba-tiba di rumah. Betul saudara? Saudara dengar khotbah itu bisa sambil minum, sambil kencing, sambil jalan-jalan, sambil terima telepon. Tapi kalau sudah lewat sekian bulan, rohanimu sudah bukan down, sudah mati. Ya, jadi saya buka supaya saudara rohaninya tidak mati. Bagi saya pribadi, saya lebih senang khotbah online. Saya datang ke gereja 1 jam seperempat sebelum mulai. Kalau online cuma 5-10 menit sudah siap multimedia, langsung saya khotbah. Selesai khotbah sudah selesai. Tapi saya memikirkan buat saudara. Kalau saudara berpikir, Pak nanti orang-orang akan terkena COVID dan lain sebagainya. Loh, yang pertama mesti khawatir itu adalah saya. Betul ya? Saya ini juga sudah berumur. Dan saya berhadapan dengan saudara semua. Tetapi saya buka ini demi untuk saudara. Jadi kalau saudara merespon dengan datang, mari sekali lagi acungkan kedua jempol, kasih ke kiri kanan saudara.
Ya, kasih kiri kanan saudara, begini saja, kasih dia kiri kanannya. Ya, berarti saudara adalah orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Kalau setuju katakan haleluya. Khotbah saya minggu ini judulnya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Waspada terhadap goncangan, ya. Waspada terhadap goncangan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup ini saudara harus siap terhadap goncangan. Kenapa? Karena pasti akan ada. Dan datangnya itu tiba-tiba. Setiap orang pasti mengalami goncangan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya, dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya, dan datangnya itu tiba-tiba. Goncangan ini harus kita waspadai, saudara ya. Dan saya tuliskan di sana, siapa yang paling suka menggoncang? Yang paling suka menggoncang itu adalah iblis. Iblis senang menggoncang saudara supaya saudara jatuh. Pandemi COVID-19 ini juga salah satu goncangan. Ya, kita lihat di mana-mana perekonomian pada rontok semua. Kalau saudara berlalu lintas di kota Denpasar, tambah lama tambah rame. Betul ya? Sudah bukan new normal, tapi sudah balik normal kalau saya bilang. Back to normal. Tapi kalau saudara pergi ke Kute, ke Seminya atau kemana, Nusa Dua, itu masih sepi. Karena apa? Karena di sana kan hotel-hotel, restoran-restoran, ya tamu belum pada datang. Memang untuk tamu domestik sudah dibuka per akhir 31 Juli. Untuk wisatawan asing pertengahan September. Tetapi mereka pun juga masih takut datang sini. Wisatawan juga di sana juga mereka juga kesulitan ekonomi, sama dengan kalau sudah kesulitan ekonomi jangan berpikir mereka tidak kesulitan ekonomi. Bahkan di beberapa negara yang saya katakan di khotbah online, Vietnam itu 0 kematian, sekarang sudah ada 1 kematian. Dan ada 1 desa ya orangnya tuh diungsikan 15.000 jiwa dikeluarkan dari desa itu karena ada pandemi dan dirasakan hawanya kurang enak. Sudah tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Yang aman hanya di bawah kaki Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bicara soal goncangan ini, yang digoncang oleh iblis, saya ingat sebuah kisah. Ada seorang anak di Amerika, ini kisah nyata. Dia lahir di sebuah keluarga, kemudian bapak dan ibunya ini kurang akur. Ibunya kurang beres ya. Bapaknya suka judi, suka minum, akhirnya bercerai. Si anak ini ikut sama bapaknya karena ibunya pergi. Bapaknya ini adalah seorang yang keras, sedikit-sedikit suka mukul, terus dia suka mabuk. Anak ini tumbuh dalam hidup yang tidak nyaman. Waktu dia pemuda, dia ingin mendaftar sebagai marinir. Dan dia diterima, dia ditugaskan ke Irak 2 kali di Irak. Penugasan yang terakhir itu dia bermasalah dengan komandannya. Komandannya dipukul, saudara. Otomatis dia dipecat, desersi istilahnya ya. Desertir mungkin ya. Apa desersi itu desertir? Disertir. Bukan disetir, tapi disertir. Dia balik ke Amerika. Dan di Amerika dia mengalami biasa tentara-tentara Amerika pasca perang itu mengalami sesuatu yang beda begitu. Akhirnya dia pergi ke satu sekolah dan dia tembaki orang-orang di sana. Akhirnya dia ditembak oleh polisi. Kalau saudara baca kisah itu beberapa waktu yang lalu penembakan terjadi di Amerika. Nah, dilakukan oleh orang itu. Anak ini kasihan. Keluarga ini digoncang oleh iblis. Supaya apa? Supaya anaknya tidak bisa bertumbuh dengan baik. Rumah tangga adalah pertama yang akan digoncang oleh iblis. Supaya anak-anak saudara tidak menjadi generasi penerus yang luar biasa. Perhatikan saudara dari Musa turun ke Yosua, itu makin luar biasa generasinya. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf itu makin luar biasa. Jadi rumah tangga perhatikan, kemudian gereja juga banyak digoncang oleh iblis. Maka kita mesti berdoa supaya gereja ini makin tetap bersatu dalam Tuhan. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Tapi saudara jangan keliru. Saya tulis di sana, siapa yang suka menggoncang? Iblis. Jangan salah. Karena Allah itu pernah menggoncang dan akan menggoncang. Ya, bukan hanya iblis, tetapi Allah juga pernah menggoncangkan dan juga akan menggoncangkan, tetapi tentu dengan tujuan yang berbeda. Kalau iblis menggoncangkan supaya saudara jatuh habis dari peredaran saudara dalam mengikut Tuhan, tetapi kalau Tuhan menggoncang itu beda. Nah, yang akan kita periksa hari ini adalah Allah menggoncangkan titik-titik dan titik-titik. Nah, kita akan bahas. Kita baca dulu dari Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Ini adalah tema firman Tuhannya. Diambil dari Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Yang pria membaca dengan saya, yang wanita ayat genap dengan Ibu Rika. Yang pria kalau sudah siap katakan haleluya. 2, lihat di depan ya. 3, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sama-sama. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Jadi saudara catat saja, firman Tuhan ini diambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-25 sampai 29. Bagian pertama yang kita bahas dalam periode ini, ya, periode berikut dalam minggu yang akan datang, ada 2 goncangan dari Allah. Ada 2 goncangan dari Allah. Yang pertama adalah menggoncangkan bumi. Sebelum saudara catat, ya, mungkin kita perlu lihat di sini. Coba lihat ayat yang ke-26. Lihat di slide semuanya. Waktu itu suara Allah menggoncangkan bumi. Jadi Allah pernah menggoncangkan bumi ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya, bicara soal menggoncangkan bumi ini, ada beberapa kali Allah menggoncangkan bumi. Tetapi saya akan ambil 2 saja. Satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru. Yang dari perjanjian lama itu dari Keluaran 19 ayat 16 sampai 19. Yang dari perjanjian baru Matius 27 ayat 50 sampai 52. Tolong dibacakan Keluaran 19 ayat 16 sampai 19. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan.
Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Ya, dalam Ibrani yang tadi sudah kita baca, Allah menggoncangkan bumi dengan melalui apa saudara? Suara. Katakan bersama, melalui suara. Jadi ucapan Allah ini menggoncangkan bumi. Ini salah satu contoh. Coba saudara lihat di situ. Ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya. Ya. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Kalau gunung itu gemetar, itu artinya terjadi apa saudara? Gempa. Gempa bumi. Kalau gunung gemetar berarti ini goncangan terhadap bumi. Lalu dikatakan, bunyi sangkakala yang ditiup oleh orang Israel kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam apa? Dalam apa? Guruh. Jadi waktu itu suara Allah menggelegar seperti guruh. Gunung gemetar. Gunung gemetar itu artinya gempa bumi. Nah, ini salah satu contoh Allah menggoncangkan bumi. Jadi gempa bumi yang disebabkan oleh suara Allah. Sekarang kita dengarkan pembacaan dari Perjanjian Baru, Injil Matius 27 ayat 50 sampai 52. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Haleluya. Lihat contoh yang kedua ini. Ini adalah saat di mana Yesus mau meninggal. Dia berseru dengan suara nyaring, ya. Dia berseru dengan suara nyaring. Perhatikan 51. Yang pertama, tabir bait suci terbelah dua. Kemudian yang saya garis bawahi, terjadi gempa bumi. Gempa bumi, ya, orang-orang pasti ketakutan. Dan bukit-bukit batu terbelah, lalu disambung ya, karena koma, dan kuburan-kuburan terbuka. Zaman waktu saat itu, orang dikubur itu banyak dikubur bukan ditanam, tapi ditaruh di bukit-bukit batu. Yesus tidak ditanam, betul ya? Yesus ditaruh di kuburannya Yesus dari Arimatea. Ada tutupnya, bukitnya. Kalau saudara ingat lagi cerita, siapa di Alkitab yang juga dikubur di bukit batu? Lazarus, ya. Ingat Lazarus bukan Yairus, jangan dibalik. Dan bukan Sakeus, ya. Jangan terbalik saudara ya. Nah, ini Lazarus juga ditaruh di bukit batu. Jadi bukit batunya terbelah, otomatis kuburannya terbuka. Dan dikatakan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Saya pikir peristiwa pada saat itu tuh luar biasa. Membelah satu bukit batu tuh enggak main-main. Ini yang terbelah banyak. Itu pasti suaranya gemuruh, orang ketakutan. Kan tidak semua orang mengikuti prosesi kematian Yesus. Ada banyak di antara mereka, lebih banyak yang ada di rumahnya, di daerahnya, ya, di kota yang lain. Itu terjadi di mana-mana, bukit-bukit batu terbelah dan orang kuburan terbuka, orang-orang bangkit saudara. Terjadi gempa bumi yang luar biasa. Itu saya pikir bukan gempa bumi di bawah 5 skala Richter, pasti lebih karena dia bisa membelah bukit. Ini karena apa? Coba saya lihat ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Jadi suaranya itu menggoncangkan bumi. Nah, ini bagian di mana
Allah pernah menggoncangkan. Kita sekarang akan cari tahu yang akan itu seperti apa. Saudara-saudara yang kekasih, goncangan yang kedua adalah, ini akan kita perdalam, menggoncangkan langit. Dari Ibrani 12 yang sudah kita baca tadi, saya cuplik ayat yang ke-28, ayat 26 dikatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, ayo kita baca bersama supaya saudara ingat ini di dalam pikiran saudara. Satu kali lagi, 2, 3. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Amin. Jadi Allah itu nanti juga akan menggoncangkan langit. Artinya apa? Sesuatu yang lebih dari bumi. Pasti dahsyat. Kita sudah periksa dari 2 ayat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Waktu Allah menggoncangkan bumi, terjadi peristiwa yang luar biasa. Orang Israel ketakutan, gunung gemetar, artinya gempa bumi yang luar biasa. Allah menjawab dalam dalam guntur, suara yang keras. Jadi kita jangan hanya mendefinisikan Allah itu kalau bicara pasti dalam angin yang sepoi-sepoi, lemah lembut, ada, memang ada. Ya, waktu Nabi Elia lari, dia dari kejar oleh Isabel, dia sembunyi. Nah, Allah berfirman dengan suara yang sepoi, datang dalam angin sepoi. Juga waktu kejadian-kejadian yang lain. Tetapi dalam contoh yang kita baca, suaranya luar biasa. Kemudian dalam Injil Matius juga, waktu Yesus mau meninggal, itu terjadi peristiwa yang luar biasa. Sekarang yang bagian yang kedua, ini yang digoncang bukan hanya bumi, tetapi langit juga digoncang. Sesuatu yang lebih dari bumi. Saya juga ingat sebuah kisah, berapa tahun yang lalu ada sebuah meteor. Makanya gambar di awal khotbah itu gambar meteor ya. Jatuh dan menghantam bumi. Menghantam waktu itu jatuh di daerah Rusia. Saya lupa daerahnya karena namanya susah, tapi negara Rusia. Saudara tahu berapa diameter lubang yang ditimbulkan oleh meteor itu? 56 km persegi. Bom Bali itu hanya sekitar 1 km persegi saja. Bom Bali tahun berapa itu ya? 2002. Yang sampai ratusan orang mati itu. Hanya 1 km persegi saja maksimal. Ini 56 km persegi. Bayangin gedenya kayak apa. Ya, dan seluruh Rusia dan sekitarnya itu goyang. Mereka pikir gempa bumi, padahal ini meteor jatuh. Bagaimana kalau ada banyak meteor yang jatuh? Hancur bumi ini. Sebab kalau dilihat bumi ini dibandingkan dengan ratusan meteor misalnya, lebih banyak meteor itu. Tapi kita tidak bicara soal meteor pagi ini, karena saya bukan ahli astronomi, saudara ya. Mari kita perhatikan baik-baik Efesus 2 ayat 4-6. Untuk ayat ini kita baca lagi bersama. Sekali lagi, ayo yang laki dengan saya, yang wanita ayat ganjil, ayat 6 sama-sama. Oke, Efesus 2 ayat 4-6. Kaum pria katakan haleluya. 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sama-sama. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia
di surga. Amin. Lihat ayat ini dengan teliti. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasihnya yang besar kepada saudara dan saya. Poinnya di ayat yang kelima. Telah menghidupkan saudara bersama-sama dengan Kristus. Telah menghidupkan saudara bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun saudara sudah mati oleh kesalahan-kesalahan saudara, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Pertanyaannya di sini, apanya yang dihidupkan? Kalau dikatakan dihidupkan berarti sebelumnya dia apa saudara? Mati, betul. Kalau dia dihidupkan atau dibangkitkan sebelumnya mati. Apanya yang mati? Buktinya saudara semua dan saya di tempat ini. Berarti kita tidak mati dong. Ayat ini menunjuk yang dihidupkan itu adalah roh saudara. Katakan roh saya. Dulu roh saudara mati. Kenapa kok begitu? Meskipun saudara lahir dari keluarga Kristen, bayi Kristen, tidak oek-oek tapi begitu lahir, haleluya, haleluya, gitu ya. Tidak oek-oek tetapi puji Tuhan. Oh ini Kristen Manado seperti begini, keras ya alirannya. Tidak berarti rohnya orang itu sudah hidup. Maksudnya bukan hidup secara arti harafiah. Dia belum percaya kepada Tuhan, meskipun lahir dari keluarga Kristen. Kalau sudah mengenal Kristus dengan benar, dia punya pemahaman yang benar, baru namanya dia punya percaya kepada Tuhan. Roh kita dulu itu mati. Saudara-saudara yang dulu dari agama lain, yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bohong itu biasa saja. Tapi kalau saudara sudah dihidupkan roh saudara, kalau bohong itu ada yang negor di hati saudara. Kamu kenapa kok bohong? Kalau saudara setuju, anggukkan kepala saudara. Gak banyak yang ngangguk. Berarti kalau saudara bohong sekarang, cuek saja. Dulu mungkin saudara suka judi, suka minum. Ya, saya ingat salah satu anggota kita, di sana saya tidak sebut nama kan, masuk TV ya. Minum-minum, nyantai aja. Ada ngerasa berdosa Pak? Ada Pak ngerasa berdosa? Gak ada, minum aja. Malah makin banyak minum makin enak. Salah seorang pengkhotbah mengatakan di sini, Pendeta Robi, cimeng, apa lagi? Conge ya. Nyantai aja. Kenapa? Rohmu mati. Rohnya itu mati. Ya. Kalau sudah dihidupkan, ini tidak kembali ke hal-hal semacam itu. Nah perhatikan saudara, meskipun lahir di keluarga Kristen dan sebagainya, kalau rohnya ini belum dihidupkan, tidak bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi poin ayat yang kelima ini, ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Apanya? Rohmu yang dihidupkan. Lagi dipertegas ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga. Telah membangkitkan saudara. Saudara kan belum mati. Tapi kata di sini, lihat ya yang baik, itu ada kata telah, ayat yang kelima. Sekalipun kita telah mati. Terus ayat yang ke-6, ia telah membangkitkan saudara. Ia sudah, bukan nanti akan dibangkitkan. Memang nanti akan dibangkitkan, tapi yang dibangkitkan tubuh saudara. Yang pertama yang sudah dibangkitkan adalah roh saudara. Katakan haleluya. Lihat ayat yang ke-6 baik-baik. Ia telah membangkitkan saudara dan lihat memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Saya boleh baca ya ayat yang ke-6, saya pertajam. Di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan saudara dan telah memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Jadi kita sekarang bertanya-tanya, ayat ini adalah ayat yang sulit. Loh kita masih di bumi.
Berarti kita pasti ada di surga dong nanti. Lah, itu kan mematahkan omongan saya. Saya kan berkata kalau setiap orang yang percaya kepada Tuhan meninggal, belum tentu dia masuk surga. Tapi di sini kok ayatnya berkata memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Apa maksudnya? Ayat ini juga banyak disalah tafsirkan. Doktrin-doktrin yang lain mengambil ayat ini dan mengatakan bahwa sekali selamat akan pasti selamat karena ayat ini. Coba lihat ayat yang kelima, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, ayat 6, sudah memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Berarti sekali selamat tetap selamat. Sekarang saya akan artikan bahwa bukan begitu artinya. Arti ayat yang kelima yang dibangkitkan bukan tubuh saudara. Tetapi roh saudara sudah dibangkitkan. Dan roh saudara ini, lihat ayat yang ke-6, mendapat tempat di surga. Apa maksudnya? Allah telah menghidupkan apa yang dihidupkan? Roh saudara. Secara de jure, roh saudara ini sudah menembus surga. Ya, saya ulangi. Secara hukum de jure, roh saudara ini sudah menembus surga. Mendapat tempat di surga. Seperti ayat yang ke-6 tadi. Buktinya apa, Pak? Nah, saya sudah tuliskan di sana. Waktu saudara menyembah Tuhan, saudara bersungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan, roh saudara ini datang kepada Bapa. Ya, roh saudara datang kepada Bapa dan menembus surga. Buktinya apa? Kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara bicara dalam bahasa roh, yang mengerti itu hanya roh saudara, bukan saudara. Dan Bapa di surga. Iblis tidak bisa tahu apa arti bahasa roh itu. Manusia tidak bisa ngerti arti bahasa roh. Jadi bahasa roh ini tidak diterjemahkan, saudara. Kecuali dia punya karunia untuk mengartikan bahasa roh. Tetapi bukan diterjemahkan seperti good morning, selamat pagi, how are you, bagaimana kabarmu. Tidak seperti begitu. Bapa di surga mengerti pembicaraan. Berarti apa? Komunikasimu sudah nyantep masuk menembus ke surga. Secara hukum, secara de jure, waktu saudara menyembah Tuhan, makanya saya sering mengajak saudara waktu saudara menyembah Tuhan, jangan hanya senang kalau saudara merasakan hadirat Tuhan, tapi saudara harus mengalami hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Katakan haleluya. Bukan hanya merasakan, Pak, saya kalau doa penyembahan, wih bulu kuduk saya berdiri, Pak. Saya merasakan ada suasana surga di tempat ini. Saya merasakan damai sukacita. Jangan cuma rasa-rasan toh. Saudara harus apa? Mengalami. Katakan mengalami. Bukan hanya merasakan. Lagi, mengalami. Bukan hanya merasakan. Iya. Ini namanya saudara sudah menembus surga. Nah, saya kembali ke sini. Ayat 6. Memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Waktu saudara menyembah Tuhan tanpa saudara sadari di alam roh, ya roh saudara sudah ada di surga. Makanya kalau orang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, betul-betul mengalami hadirat Tuhan, waktu dia selesai pasti lega, senang hatinya. Amin. Amin. Ada sukacita, ada damai. Kalau sudah ada masalah, dalam goncangan yang terjadi dalam hidup saudara, saudara masuk kamar, tutup pintu, tekuk lutut, nangis. Jangan nangis sama orang. Nangis sama orang, minjem uang sini, minjem uang sana. Kamu tuh punya Bapak yang luar biasa, yang yakin, katakan haleluya. Kamu punya Bapak yang luar biasa, jangan pernah lupa itu. Datang sama dia, nangis, bilang, Bapak, aku punya masalah. Ini masalah hidupku. Saudara bicara.
Dan kalau saudara disentuh roh Tuhan, saudara berdoa, menyembah dalam bahasa roh. Selesai berdoa, meskipun saudara mengalami masalah yang berat, saya percaya sebab firman Tuhan yang mengatakan, itu yang pertama ada damai mengaliri hati saudara. Ada kekuatan, ada kepastian, ada keyakinan bahwa ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tidak ujungnya itu adalah gantung diri. Bukan, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Saudara mesti yakin, apapun masalah saudara, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Yang seolah-olah pintunya tertutup dan sebagainya, akan terbuka. Firman Tuhan mengatakan, pintu-pintu besi palang tembakau itu akan terbuka. Haleluya. Pasti kita ada sukacita, ada damai. Tetapi saya tulis secara de facto, kenyataannya kita belum ada di surga. Kenapa? Saudara kan terdiri dari 3 unsur. Roh, jiwa, tubuh. Waktu saudara menyembah Tuhan, sungguh-sungguh roh saudara sudah menembus secara de jure. Tetapi tubuh masih di dunia. Betul? Masih di dunia, tapi rohmu sudah terangkat. Makanya saya tidak ingin kalau kita lagi menyembah Tuhan, ada orang jalan-jalan, ada orang lewat di sini. Lu rohnya sedang menembus surga kok, diganggu. Saat menyembah Tuhan, saat hadirat Tuhan menyentuh hidup saudara, itu saat terindah dalam hidup saudara. Pernah tak saudara mengalami saat saudara baca Alkitab, atau saudara dengar lagu rohani, tiba-tiba saudara connect, saudara break sebentar, saya tutup mata, mungkin saya keluarkan air mata, hati ini bergelora, saat itu rohmu nembus surga saudara. Beda, tapi tubuhnya masih di dunia. Nanti kalau sudah pengangkatan Yesus datang kedua kalinya, baru tubuh ini diangkat. Mengikuti rohnya yang biasa menembus surga. Jadi kalau sekarang ini roh saudara tidak biasa nembus surga, tubuh saudara ini gak bisa ngikuti nantinya. Makanya saudara mesti sungguh-sungguh benar dalam Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar. Minta supaya Roh Kudus memenuhi saudara. Supaya apa? Supaya rohmu ini bisa nembus surga. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ingat baik-baik. Secara de jure sudah. Tetapi secara kenyataan belum. Jadi saudara, hal pertama yang akan Allah goncang, maksudnya menggoncang langit ini, ya, bukan meteor yang berjatuhan, itu sih kecil. Tetapi waktu ayat ini mengatakan menggoncang langit, itu yang digoncang ini roh saudara. Pengertian ayat Ibrani itu, satu kali aku bukan hanya menggoncang bumi, tapi langit juga akan aku goncang. Artinya yang digoncang ini roh saudara. Roh apa? Roh iman. Roh iman saudara ini akan digoncang. Ya, perhatikan ini firman Tuhan. Jadi berbahagialah saudara yang datang hari ini. Kalau saudara kurang jelas, nanti hari Rabu atau Kamis atau Jumat saudara bisa dengarkan lagi rekaman khotbahnya di YouTube. Supaya saudara makin mantep. Roh iman saudara digoncang. Apa tujuannya? Untuk tahu bagaimana kualitas iman saudara. Bolak-balik berkali-kali saya suka kasih contoh. Yang masuk di universitas, misalnya Universitas Udayana, fakultas apa, ekonomi atau kedokteran, itu banyak. Apakah nanti yang lulus ini akan semuanya lulus? Wah, gak mungkin. Dari mana tahu kualitas seseorang pelajar itu? Ya, ujian, tugas-tugas dan lain sebagainya. Saudara bekerja juga.
Saya mendengar di jemaat kami ada yang kerja di hotel masih digaji. Kalau tingkat manajer cuma terima 50% karena gajinya kan gede. Tetapi kalau staf biasa digaji 75%, luar biasa. Dan meskipun hotelnya tutup, gaji tetap masuk terus. Ini artinya apa? Dia berbicara sama saya. Karena hotel ini sudah settle, sudah kuat. Masa-masa ini membuktikan kalau misalnya sudah settle, sudah kuat, ada goncangan. Goncangan ini jangan saudara pikir cuma 1-2 bulan. Kita mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Apakah tamu pasti datang? Oh, masih takut. Oktober, November, Desember. 9 bulan men. Ya, vaksinnya sekarang masih uji klinis. Uji klinis itu bisa berhasil, bisa tidak. Maybe yes, maybe no. Mungkin juga dalam uji klinis itu ada yang meninggal, kita kan tidak tahu. Namanya sukarelawan. Sebelum ditemukan vaksin itu, gak bisa selesai saya pikir masalah COVID ini. Jadi kalau gereja, kenapa kok dibuka Agustus? Nanti kalau saya buka September, orang akan tanya, kenapa kok dibuka September? Nanti kalau saya buka Oktober, kenapa kok dibuka Oktober? Ya udah, saya buka tahun 2022 aja. Itu alasan saya buka, salah satu alasan saya buka awal Agustus. Dan saudara kan rohnya hidup lagi, betul? Kerohannya naik lagi. Saya ada satu peristiwa, anak saya ini kan dia sedang menulis skripsi dari awal semester, dari bulan Januari. Tetapi dia dekat mau ujian proposal, persis di hari ujian proposal, persis masalah corona ini merebak di Bali. Dia sudah siap datang di UNUD kampus untuk ujian. Dosen pengujinya satu sudah datang. Ketua tim penguji sekaligus dosen pembimbingnya tidak datang. Kenapa? Takut parno kena corona. Jadi batal ujian proposalnya. Akhirnya April akhir bisa ujian secara Zoom. Setelah ujian proposal selesai ada perbaikan sampai betul-betul disetujui. Itu butuh waktu 1,5 bulan. Ya, yang dosen penguji satu setuju, yang kedua enggak setuju. Nanti kalau yang kedua setuju, yang pertama enggak setuju. Kalau misalnya putus asa, kualitasnya tidak bagus, sudah ada males dah. Tapi karena ada target yang mau dicapai, dikerjakan terus, akhirnya disetujui. Boleh lanjut skripsi. Ya. Dan saya berdoa supaya minggu ini atau minggu yang akan datang, anak saya sudah boleh ujian skripsi. Karena sudah hari Rabu lalu sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Sudah diurus semua, harus masukkan jurnal dan semuanya, agak susah memang di Udayana ini sekarang. Kelihatan kualitasnya. Dan dari 100 lebih angkatannya dia, yang di wisuda bulan Agustus ini karena Udayana Universitas 2 bulan sekali wisuda. Itu zamannya Rika berapa bulan sekali? Setahun 2 kali mungkin ya. Sekarang setahun 6 kali. Hanya 5 saja yang lolos dari program studinya dia untuk wisuda Agustus ini. Saya targetkan anak saya Oktober bisa di wisuda. Nanti kita potong kambing, sapi dan babi. Haleluya. Oh, ayam juga ya, ayam, bebek, pokoknya semua dipotong aja. Termasuk juga saudara dipotong. Haleluya. Jadi yang gemuk-gemuk ini kuruskan, karena itu target pertama kita. Setuju saudara? Kelihatan gak kualitasnya? Maaf ya kalau saya harus ngomong gini. Saudara jangan tersinggung. Yang dengar juga jangan tersinggung. Karena firman Tuhan. Masa seperti sekarang ini goncangan yang kecil. Ingat saudara, sebelum ada tsunami itu pasti ada gempa-gempa yang kecil. Seismograf itu sebelum terjadi tsunami, seismografnya begini. Wah, keras sekali gempanya lalu tsunami. Itu ada gempa-gempa kecil, makin lama makin besar, makin lama makin besar.
Seperti ibu-ibu yang mau melahirkan, karena saya tidak pernah melahirkan kan. Pasti ada gejalanya. Ya, kalau sudah bukaan satu, ketubannya sudah pecah, brol gitu. Wah, bukaan satu sudah mulai sakit. Mendekati bukaan terakhir alias bukaan, itu makin lama makin sakit. Saya mau tanya ibu-ibu yang pernah melahirkan, betul enggak itu? Di sini enggak ada ibunya. Pak Pok jangan ikut jawab ya. Yule sudah menantikan berbulan-bulan mengalami hal semacam itu enggak jadi-jadi. Mungkin sudah bayinya mati dalam kandungan itu. Makin mendekati, wah makin sakit. Lah sebelum Allah nanti menggoncang, belar terakhir untuk menggoncang iman saudara. Sekarang ini sudah digoncang kecil. Masalah pandemi COVID-19 ini ya, bom Bali, masalah apa, masalah cuma sesaat saja. Tetapi cuma virus yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ini sudah menggoncang iman anak Tuhan seluruh dunia. Menggoncang iman anak-anak Tuhan di gereja Kristus Jawa Denpasar Bali. Dan dimanapun saudara berada, imanmu sedang digoncang. Ini baru goncangan kecil. Katakan bersama-sama, goncangan cilik. Waduh Pak, pusing pala berbi. Goncangan cilik ini aja saya sudah ekonominya berat, cuma digaji 25%, di PHK, tidak ada pekerjaan, sudah solid Pak. Ingat kalau saudara di masa sulit pelarian saudara bukan donat ya. Donat lupakan sudah. Sekaligus ralat. Saya salah minggu lalu bilang sudah banyak jemaat kita yang bikin donat tapi saya nggak pernah coba. Saya langsung siangnya di WA seorang. Pak, bukannya Bapak bilang enak donat. Saya, oh ya ampun saya Tuhan. Ibu Linda Mariam. Ada nggak di tempat Ibu Linda Mariam? Wah ada dia. Dia udah kirimin 2-3 kali. Bahkan saya beli lagi. Enak donatnya saudara. Ya, ada rasa stroberi, rasa duren, rasa yang aneh-aneh semua ada. Enak, saudara bisa order. Pak Fendi dia mengembangkan karena donat persaingannya sudah sangat ketat. Semua bikin donat. Dan semua yang bikin donat mengatakan donatku lebih enak dari donatnya dia. Bahkan Pak Robi yang tidak pernah bikin donat juga bikin donat. Jadinya segitiga saudara. Diversifikasi usaha, sekarang bikin roti. Sekarang roti dikelola oleh istrinya Pak Fendi. Ya, Bu Nini mengeluarkan sisi-sisi feminimnya sekarang. Wah luar biasa. Ini baru goncangan kecil. Katakan sama saya, goncangan kecil. Menggoncang imanmu ini baru digoncang kecil. Tapi saudara lihat ya. Saya boleh lihat kiri kanan saudara, teman-temanmu. Maaf kalau saya ngomong. Takut datang gereja. Kenapa? Takut ketularan. Kalau saudara berpikiran takut, yang mesti pertama takut itu saya. Betul tuh. Saudara sekian ratus ngadepi saya sendirian. Saya sendiri loh. Kejam sekali kamu. Kamu menghadapi saya semua 160. Saya yang paling beresiko. Tapi saya yakin selama kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan untuk tujuan kemuliaan Tuhan, tidak mungkin saudara kena penyakit virus corona. Malah kemarin tuh saya tidak sadar melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Ada yang ulang tahun pelayan kita di tempat ini, kita kemarin pergi ya, terus wah belikan parfum saja, bukan karena dia bau badan, tapi supaya lebih wangi saudara. Ya, saya cium-cium parfum itu, baru sudah saya cium-cium saya sadar, loh sebelumnya kan juga ada orang lain yang cium, betul ya? Waduh saya bingung. Gimana saya sudah cium? Langsung saya ke kamar mandi, saya siram
hidung saya ini dengan air, saudara, sampai sakit seperti orang di swab itu. Ini semprot air sedikit, sakit sekali. Tapi demi, ya udah dah. Makanya nanti pelayan Tuhan kita yang terima hadiah parfum, ingatlah penderitaan Bapak Gembalamu. Dan jangan lupakan dia, haleluya. Digoncang iman saudara. Ya, kalau saudara imannya sudah digoncang, kelihatan takut ke gereja. Tapi kalau pergi kemana enggak takut. Aneh menurut saya. Kalau ibadah online, saudara belum tentu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi saya pasti memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kadang saya sempat menangis waktu nyanyi pujian. Kalau saudara menyembah Tuhan, bisa jadi saudara diem di rumah. Tapi saya kan selalu berbahasa roh waktu menyembah Tuhan. Betul? Bagi saya tidak ada masalah. Tapi ini untuk saudara. Supaya apa? Kualitasmu ini gak jatuh. Roh iman saudara tidak jatuh. Sebab kalau roh iman sudah mati, tidak bisa bangkit lagi. Orang bangkit itu sekali saja. Lazarus bangkit dari kematian, tidak terus dia mati dibangkitkan lagi. Mati bangkit enggak ada. Yesus mati sekali, bangkit sekali. Roh iman kita sudah dibangkitkan. Roh saudara, roh iman khususnya sudah dibangkitkan. Jadi kalau sudah mati, tidak akan dibangkitkan lagi. Jangan lupa loh itu. Jadi saudara mesti jaga roh iman. Katakan bersama, saya harus jaga roh iman saya. Tiap pagi baca Alkitab yang serius. Sekarang ini enak pembacaannya di Mazmur. Nanti kalau sudah sampai di Kidung Agung bingung kamu. Padahal Kidung Agung itu buku yang bagus. Karena itu pujian dari Allah kepada mempelai wanitanya, gereja. Baca firman yang baik, berdoa yang baik, dengar firman. Ya, ibadah online dengar firman itu tidak seperti saudara dengar di gereja, pasti ada bedanya. Lalu jangan lupa bersekutu dengan saudara seiman. Itu juga hal yang harus dijaga, yang membuat kualitas iman saudara tetap terjaga. Makanya kalau saudara sudah datang ke gereja, terus datang ke gereja. Nanti kalau sudah mulai turun angka positifnya kita tambah. Mungkin jaraknya tidak 2 kursi tapi 1 kursi. Supaya bisa lebih banyak orang yang datang. Pak, kenapa kok tidak diadakan gereja pagi sore Pak? Kalau pagi sore setelah saudara pulang gereja ini harus semprot dengan desinfektan. Karena pemakaian sebelum 8 jam harus didesinfektan. Kalau didesinfektan basah. Nanti siapa yang bersihkan? Lalu saudara-saudari sudah datang. Sulit. Jadi kita adakan sekali dulu. Nanti kalau sudah membaik, ya mungkin bisa 2 kali. Tapi tujuan saya yang utama adalah supaya roh iman saudara tidak tergoncangkan. Yang setuju katakan haleluya. Supaya roh imanmu tetap. Karena roh iman ini akan digoncangkan. Yang kedua, bagaimana agar tidak goncang? Di dalam Ibrani 12 ayat 25 dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Bagian yang kedua adalah jaga supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Kelanjutan bagian yang kedua ini bisa sudah dengar pada minggu yang akan datang. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here
before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, saya undang para pelayan Tuhan. Disiksa dan disalibkan, telah mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Serukan betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, beri kele atas sabarala, erile perile alawan, orile, dire kete alawan alawan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Ingatlah akan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lupa buka masker. Makan dan bersekutu dengan tubuh Tuhan. Haleluya, kita angkat cawan lebih tinggi daripada kepala. Engkau yang membutuhkan dalam hidupmu saat-saat ini. Goncangan terjadi dalam kesehatanmu, dalam perekonomian, dalam pekerjaan. Darah Tuhan akan menolong saudara. Juga saya yakin dan percaya darah Kristus menolong saudara untuk tidak terkena virus corona. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus.
minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Mari angkat tangan saudara. Terima kasih Bapak, kami boleh beribadah pada hari ini. Sungguh kami merasakan sukacita surgawi ada dalam hidup kami. Kami menengadakan kedua tangan kami, mengangkat wajah, dan kami percaya tikap-tikap surga saat ini terbuka. Engkau sedang memandang wajahmu, memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun dalam hidup-Mu. Damai sejahtera, kekuatan, penjagaan, perlindungan, dan khususnya kesehatan Engkau tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih, kami akan pulang dengan membawa pertolongan dari Bapa di surga. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan kuasa kami naikkan dan tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.